Selamat, Anda sedang mendengarkan CD audio. Saya percaya setelah Anda mendengarkan CD audio ini, saya percaya Anda akan memiliki perubahan. Saya akan sharingkan beberapa hal, yaitu DNA miliarder. Orang kaya itu sombong, orang yang sangat kaya itu rendah hati. Janganlah menjadi orang kaya, jadilah orang yang sangat kaya. Pertama, saya akan sebutkan fitur miliarder. Dari sejak awal, Tuhan menciptakan kita, sudah ada fitur miliarder di dalam diri kita. Tuhan sudah rancang dan itu sudah terbentuk sebelum kita lahir. Hanya saja, jika tidak semua dari kita bisa menjadi miliarder. Itu hanya masalah kita mau mengaktifkan fitur itu atau tidak. Anda pasti tahu handphone, bahkan mungkin Anda memilikinya. Di dalam sebuah HP, terdapat banyak sekali fitur yang bermanfaat. Mulai dari MMS, SMS, video, radio, games, kalkulator, dan lain-lain. Namun jika diamati, mungkin Anda tidak menggunakan semua fitur yang tersedia di HP Anda. Anda hanya sering menggunakan fitur-fitur tertentu. Bahkan ada fitur tertentu yang sejak Anda beli HP itu sampai sekarang belum pernah Anda gunakan. Benar? Pertanyaannya, apakah dengan tidak menggunakan fitur tadi berarti fitur tersebut hilang dari HP Anda? Jawabannya tidak. Saya tidak pernah menggunakan fitur games dalam HP saya. Tidak berarti saya kehilangan fitur games tersebut. Fitur games akan tetap ada dalam HP saya, entah saya gunakan atau tidak. Dalam sebuah remote control TV, pasti ada satu atau lebih tombol yang tidak pernah Anda tekan. Bukan berarti tombol yang tidak Anda tekan kehilangan fungsi bawaannya. Handphone atau remote TV yang kita memiliki banyak fitur. Hanya saja kita memilih untuk tidak menggunakan semua fitur yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan fitur miliarder dalam diri kita. Kita memiliki banyak fitur untuk menjadi miliarder, tetapi kita sendiri yang memilih untuk tidak menggunakan fitur tersebut. Jika Anda tidak memanfaatkan fitur miliarder Anda, tidak berarti fitur itu hilang dalam diri Anda. Anda gunakan atau tidak, Anda aktifkan atau tidak, fitur itu tetap ada dalam diri Anda. Lantas, hal apakah yang menghalangi seseorang untuk mengaktifkan fitur miliarder dalam dirinya? Pada umumnya, saya bagi menjadi dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah kelompok di mana mereka mau tetapi tidak tahu caranya. Sekitar 80% orang masuk ke dalam kelompok ini. Kelompok kedua, tahu tapi tidak mau menggunakan. Bagaimana mungkin ada orang yang tahu bisa jadi kaya atau tidak? Ada. Mereka ini saya sebut sebagai kaum korban sinetron. Mereka memilih untuk tidak menggunakan fitur miliarder mereka. Biasa yang sering digambarkan dalam sinetron, orang kaya selalu jahat, yang miskin baik. Mereka sudah terdoktrin kalau orang kaya itu jahat. Jadi daripada kaya jahat, lebih baik miskin tapi baik. Untuk kelompok ini yang paling penting diubah adalah paradigmanya. Ubah paradigma kaya tapi jahat menjadi sudah kaya baik pula. Bagaimana dengan kelompok yang tidak tahu caranya membuka kunci DNA miliarder? Dengar, saya akan sharingkan 6 kunci mengaktifkan DNA atau fitur miliarder dalam diri Anda. Pertama, yaitu menyadari. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pengemis asal Prancis. Seperti pengemis pada umumnya, tampangnya kumal, kotor, dan bau. Suatu hari dia datang di sebuah festival, iseng-iseng masuk ke sebuah tenda ramalan. Mumpung ada meramal nasib gratis, si peramal meminta tanggal lahir dan membaca garis tangan si pengemis tadi. Tiba-tiba peramal berteriak, "Tidak mungkin, tidak mungkin." Pengemis tadi bertanya, "Kenapa?" Sang peramal berkata, "Tanggal lahir dan garis tangan Anda sama persis dengan Napoleon Bonaparte, pahlawan seorang Prancis. Bagaimana mungkin Anda menjadi seorang pengemis? Seharusnya Anda menjadi orang besar, menjadi orang sukses dan kaya luar biasa." Setelah mendengar itu, si pengemis pulang. Dia pikir, hanya ramalan. Bagaimana mungkin saya yang pengemis ini sama dengan Napoleon Bonaparte? Dia kembali menjalani kehidupannya sebagai pengemis. Suatu hari dia datang di festival itu lagi. Di sana dia masuk lagi ke tenda ramalan gratis. Saat melihat ramalnya berbeda dengan yang dulu, si pengemis mencoba meramalkan nasibnya
Sekali lagi, si peramal berteriak kaget karena garis tangan dan tanggal lahir pengemis tadi yang sama persis dengan Napoleon Bonaparte. Sepulang dari festival kedua, si pengemis ini mulai ragu-ragu. Sudah 2 orang peramal yang mengatakan hal yang persis sama. Jangan-jangan saya seharusnya jadi orang kaya dan sukses, bukan pengemis seperti saat ini. Saat dia sadar, dia mulai mengubah cara pandangnya, cara tampilnya. Dia mandi sampai bersih, mengganti pakaiannya dengan yang lebih baik, mencukur rambut, mencukur janggut yang aut-autan. Cara jalannya yang tadinya selalu membungkuk karena berharap menemukan uang jatuh di jalanan, mulai lebih tegak. Suaranya yang tadinya lirih dan memelas menjadi lebih keras dan jelas. Apa yang terjadi? Pendengar, pengemis tadi berubah nasibnya. Bahkan pengemis tadi pernah tercatat sebagai orang terkaya keempat Prancis. Maka hal utama dan pertama yang harus dilakukan jika ingin membuka kunci DNA miliarder adalah menyadari bahwa DNA itu ada di dalam diri kita. Kita semua lahir dengan membawa DNA untuk menjadi kaya, menjadi miliarder. Yang kedua, kita harus hancurkan batas yang tidak kelihatan. Pendengar, musuh terbesar yang menghalangi kita untuk kaya bukanlah kompetitor kita, bukan musuh kita, bukan orang lain. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Kita yang selalu membatasi diri kita sendiri, menciptakan batas sehingga kita tidak bisa melangkah maju. Terlalu tua, terlalu muda, tidak bisa bicara, tidak punya teman, dan lain sebagainya. Ada sebuah cerita tentang 2 ekor jangkrik yang ditaruh di dalam gelas. Jangkrik pertama ditaruh di gelas yang satu lebih pendek dari gelas yang lainnya, katakanlah 10 cm. Jangkrik kedua di gelas yang lebih tinggi 20 cm. Kedua jangkrik itu berusaha meloncat setinggi-tingginya agar bisa keluar dari gelas. Setelah beberapa saat, kedua gelas itu disingkirkan. Pendengar, seharusnya kedua jangkrik itu bisa meloncat setinggi-tingginya karena sudah tidak ada penghalang lagi. Apa yang terjadi? Loncatan jangkrik pertama tingginya hanya 10 cm, hanya sebatas gelas pertama. Jangkrik kedua juga hanya meloncat 20 cm, sebatas tinggi gelas kedua. Anda mungkin mentertawakan kedua jangkrik tadi. Bodoh, benar. Ya, kedua jangkrik itu memang bodoh. Namun secara tidak sadar, kita juga sering melakukan kebodohan seperti jangkrik tadi. Sudah jelas tidak ada penghalang yang bisa membuat kita kaya, namun kita sendiri yang menciptakan penghalang itu dalam pikiran kita. Maka mulai sekarang hancurkan batas dalam pikiran Anda, hilangkan penghalang, maka Anda akan bisa meraih hasil yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, kita harus berpikir, berbicara, bertindak yang seperti miliarder. Hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah berpikir, berbicara, dan bertindak seolah-olah Anda sudah menjadi seorang miliarder. Berarti saya harus pura-pura, harus gaya dan sombong. Bukan itu maksud saya. Sama seperti yang dilakukan si pengemis dalam cerita tadi. Saat dia mengubah cara berpikir, berbicara, dan bertindaknya, dia bukan lagi seorang pengemis. Yang keempat adalah lingkungan yang tepat. Masa depan Anda dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah buku apa yang Anda baca. Yang kedua, dengan siapa Anda bergaul. Di bagian ini saya akan menjelaskan hal yang kedua. Suatu hari, seorang anak ditugaskan untuk mengantarkan sebuah minuman cola ke beberapa tempat. Sebelum anak ini menjalankan tugasnya, anak ini mendapatkan pengarahan dari kepala distribusi. "Hei nak, ingatlah baik-baik akan hal ini. Semua minuman cola yang kamu antar adalah sama, namun harganya berbeda-beda. Jika kamu mengantar minuman ini ke warung, harganya 2.500. Jika diantar ke supermarket, harganya 5.500. Jika diantar ke restoran, harganya 7.500. Dan jika diantar ke hotel, harganya 25.000. Mendengar hal tersebut, anak ini segera bertanya, kenapa harga setiap minuman kolanya berbeda? Padahal minuman kolanya merupakan jenis yang sama. Kepala distribusi menjawab, yang membedakan minuman cola ini bukanlah minumannya, melainkan lingkungannya. Semakin bagus lingkungannya, maka harga minuman cola akan semakin mahal. Dari cerita tersebut, kita belajar bahwa lingkungan sangat memengaruhi kita. Cobalah bertanya kepada diri Anda sendiri, berapa harga saya di lingkungan ini? Jika Anda ingin mengaktifkan DNA miliarder dalam diri Anda, bergaulah dengan orang yang tepat di lingkungan yang tepat, karena di sanalah harga Anda ditentukan. Yang kelima, alasan yang mendesak.
Jika Anda membayangkan kalau di seberang gedung ada orang-orang yang Anda cintai di atas ketinggian 400 meter. Mereka sedang disandra, anak, istri, orang tua diikat. Jika tidak menyeberang, anak akan dijatuhkan dari ketinggian 40 lantai, istri akan didudukan di kursi listrik, orang tua akan disayat-sayat. Namun jika mereka berhasil menyeberang, tidak saja keluarga tercintanya akan dibebaskan, mereka masih akan mendapatkan 50% kekayaan Bill Gates. Maka Anda pasti akan menyelamatkan mereka di atas gedung tersebut. Inilah yang saya sebut dengan alasan yang mendesak. Untuk bisa membuka DNA miliarder Anda sendiri yang harus menciptakan alasan dan situasi mendesak. Yang terakhir adalah berinvestasi leher ke atas. Apa itu investasi leher ke bawah? Investasi leher ke atas. Investasi leher ke bawah adalah sesuatu yang bisa dengan cepat memberi Anda kenikmatan atau kesenangan, namun hanya bertahan sementara. Contohnya adalah misal perhiasan, baju bermerek, mobil mewah, handphone terbaru, dan lain-lain. Investasi leher ke atas adalah sesuatu yang membutuhkan proses lama untuk dapat memberi Anda kesenangan atau hasil yang Anda harapkan, namun efeknya bisa bertahan lama, bahkan selamanya. Contohnya seminar, buku yang bermutu, audio CD motivasi, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang yang berpikir pendek untuk membeli handphone terbaru, namun berpikir terlalu panjang untuk membeli buku atau mengikuti seminar yang harganya jauh lebih rendah daripada handphone terbaru. Dengan kata lain, banyak orang berpikir pendek untuk membeli investasi leher ke bawah dan berpikir terlalu panjang untuk investasi leher ke atas. Jika Anda mau sukses, Anda harus mulai berinvestasi leher ke atas seperti yang dikatakan Abraham Lincoln. Jika saya diberi waktu 9 tahun untuk menebang pohon di seluruh hutan, saya akan menggunakan waktu 6 tahun untuk mengasah kapak saya. Mulai asah terus kapak Anda, maka Anda akan bekerja lebih efektif dan mencapai kekayaan Anda dengan cepat. Itulah beberapa hal yang saya sharingkan kepada pendengar CD audio ini. Jika Anda para company atau organisasi yang ingin menggunakan kami, yaitu memotivasi karyawan Anda, sales Anda, marketing Anda bisa hubungi 0831 2767 0364. Terima kasih, saya Muhajir, see you at the top.